Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Ma ba'du, ikhwati talabah, arsyadakumullah ta'ala, naftatih wa nabda darsana hadas subah bil basmalah. Kitab sudah kita pesankan untuk dicetak, tapi memang butuh waktu antara kurang lebih 1 sampai 2 pekan. Sementara yang ada di kantor kita pakai dulu. Di kantor itu ada 4, jadi nanti yang 3 ini dipakai bersama, 1 untuk berlima bareng-bareng, sambil nanti kita tunggu yang cetakannya jadi dan datang. Insyaallah semoga pekan depan nanti sudah datang dan bisa kita gunakan. Seperti itu, insyaallah semuanya nanti pakai yang versi tebal ini. Masing-masing nanti insyaallah dapat 1. Yang ada 3 itu dibuka terus dipakai bareng-bareng. Kurang 1 kemana yang 1? Man? Hilmi, nggak masuk, sakit. Oh ya. Sudah? Kalau sudah dibuka, disimak, dilihat. Mengapa kitab yang kita gunakan ini sangat tebal, padahal kalau kita lihat atau mungkin pernah kita pegang, ada banyak sekali kitab matan Abi Syuja yang lebih tipis dan lebih ringkas. Karena sebagaimana yang antum lihat itu di judul, bahwa kitab ini ada tambahan tahqiq dan takliknya. Haqqaqahu wa 'allaqa 'alaihi wa bayyana adillatahu Majid Al-Hamwi. Diberikan tahqiq, taklik, kemudian dijelaskan dalil-dalilnya oleh Majid Al-Hamwi. Maka kemudian kitab ini menjadi agak lebih tebal dibanding versi cetakan dari penerbit yang lain. Khatib talabah arsyadakumullah ta'ala, antum buka di halaman 15. Di halaman 15 di situ ada biografi beliau yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas. Beliau lahir tahun 433 Hijriah di Basrah. Kemudian beliau mengampu kementerian pada tahun 447. Berarti usia beliau berapa itu? 447 dikurangi 433 berapa? Masa nggak tahu? 14 kan? 14 tahun. Kemudian beliau akhirnya hijrah pindah ke Madinah, ikut membersihkan Masjid Nabawi sampai akhirnya sambil mengajar fikih Syafi'i tentunya. Kemudian meninggal dunia pada tahun 593 Hijriah, sehingga usia beliau adalah 160 tahun. 160 tahun. Kemudian halaman 16 anda melihat, wa li ahammiyati hadzal kitabil jalil faqad qama bi khidmatihi syarhan wa ta'liqan wa taqriran wa nadman katsirun minal a'immatil a'lam.
Karena begitu pentingnya kitab yang mulia ini, matan yang mulia ini, maka banyak ulama yang sudah berkhidmah padanya, mensyarah, memberikan taklik, membuat nadzumannya. Di antara syarahnya yang pertama ada Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar, tulisannya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi. Beliau wafat tahun 829 Hijriah. Kemudian ada syarah Mukhtasar Abi Syuja, tulisannya Ahmad Al-Akhsasi, wafat tahun 889. Ada juga Fathul Qari bil Mujib fi Syarhi Al-Fadhi Taqrib, atau disebut juga Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Ini kitab yang juga sangat populer, banyak digunakan di berbagai pondok pesantren di Nusantara. Tulisannya Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, Al-Mutawaffa sanah 918 Hijriyah. Fathul Qorib ini punya beberapa hasyiah. Hasyiah itu ya catatan kaki atau semacam syarah lah. Hasyiatul Qalyubi, ada Hasyiatul Fawaid Al-Aziziyah, Hasyiah li Abdil Bar Al-Ajhuri, ada Hasyiatul Birmawi, ada Hasyiatul Bajuri, ada Qutul Habib Al-Gharib ala Fathil Qaribil Mujib, tulisannya Al-Manufi. Sudah ada berapa sendiri itu hasyiahnya Fathul Qorib, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang paling populer sering kita dengar adalah hasyiah Al-Bajuri, banyak digunakan di berbagai pondok pesantren di Nusantara. Kemudian syarahnya lagi ada Umdatun Nadhar fi Tashihi Ghayatil Ikhtisar, ada Al-Iqna, ada An-Nihayah fi Syarhil Ghayah, ada lagi Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Nah, ini juga kitab yang cukup populer, syarah untuk matan Abi Syuja', tulisannya Syekh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, Khatib Asy-Syarbini, lebih sering dikenal seperti itu. Beliau wafat tahun 977 Hijriah. Al-Iqna ini juga punya beberapa hasyiah, padahal Al-Iqna ini 2 jilid segini kurang lebih. Nah, segini kurang lebih 2 jilid, tapi masih ada yang memberikan hasyiah lagi. Fathul Latifil Mujib bima yata'allaqu bi kitabi Iqna'il Khatib, Kifayatul Labib fi halli syarhi Abi Syuja' lil Khatib, Tuhfatul Habib ala syarhil Khatib, Hasyiatul Syekh Abdillah An-Nabrawi ala syarhil Khatib, Taqrirul Syekh Awad bi kamalihi wa ba'du taqariril Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Itulah kerjaan para ulama gitu. Satu nulis matan, yang lain mensyarah, nanti yang lain mentahdzib, yang lain memberikan taklik, memberikan tahqiq, memberikan hasyiah, gitu. Masih syarahnya lagi Fathul Ghaffar bi Kashfi Muhabbati Ghayatil Ikhtisar. Dan yang ke-9 At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib. Ini yang paling muasir ya. Ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugho, wafat tahun 1398 Hijriah. Ini kitabnya tidak terlalu tebal, tipis ya, enggak saya tipis banget lah. Ini isinya adalah dalil-dalil untuk setiap hukum-hukum fikih yang dicantumkan atau ditulis oleh Abu Syuja' atau Qadhi Abu Syuja' dalam matan Abu Syuja'. Kemudian di antara nadzumannya ada yang pertama Nadmu Mukhtasar Abi Syuja', Nihayatul Tadrib fi Nadmi Ghayatit Taqrib, Nadmu Mukhtasar Abi Syuja', Al-Kifayah fi Nadmil Ghayah, Nadmu Mukhtasar Abi Syuja', Nashrus Sya'a' ala Abi Syuja'. Nah, itu di antara beberapa syarah, kemudian hasyiah dan nadzuman untuk matan Abi Syuja'. Nah, kita masuk ke matannya sekarang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, rawahu Syaikhani. Tanda Allah menghendaki kebaikan pada kita, Allah memahamkan agama kepada kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tab'an para muallif memulai semua kitabnya baik matan, hasyiyah atau apapun itu syarah memulai dengan basmalah, iktidaan bil Quran, karena Al-Quran diawali dengan basmalah. Belum lagi Rasulullah juga bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u atau la yuftatahu bi bismillah fahuwa aqta abtar dan lain sebagainya. Amma ba'du faqad qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, ada juga yang bacanya al-Asfihani, Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqa, sebagian kawan meminta kepadaku, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka, an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i, untuk membuat ringkasan fikih dalam madhab Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanu, yaitu Muhammad bin Idris, semoga rahmat dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dilimpahkan kepada beliau. Fi ghayatil ikhtisar, seringkas mungkin, wa nihayatil ijaz, dan sesimpel mungkin, liyaqruba alal muta'allimi darsuhu, supaya apa? Yakrub itu apa? Dekat, ringkas, singkat, dipelajarinya tidak lama-lama. Maka kalau kita lihat syarahnya Syekh Labib itu, kita lihat di channel YouTube beliau itu, syarah Abi Syuja' atau syarah Abi Syuja' hanya diselesaikan dalam 30 kali pertemuan, dengan satu pertemuan kurang lebih durasinya antara 1 sampai 1 jam 20 menitan. Gitu. Kita usahakan nanti ya semoga bisa selesai di kurang lebih 30 sampai 40 pertemuan insyaallah. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan mudah untuk dihafalkan oleh pemula. Ini nanti kita hafalkan apa enggak usah nih? Enggak ya? Yang mau ngafal ya dihafal. Nanti bisa setoran ke saya. Kalau enggak ingin menghafal karena memang masih ada kewajiban menghafalkan Al-Quran di sini ya tidak masalah. Wa an uksira fihi minat taksimat, dan supaya dalam ringkasan ini aku memperbanyak pembagian-pembagian. Wa hasril khisal, hasril khisal itu ya meringkas poin-poin, langsung disebutkan angkanya, misalkan furudul wudu atau arkanul wudu sittah, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti di matan ini yang akan kita dapati seperti itu, sehingga mudah. Arkanul husli ada berapa? 1, 2, 3. Sunanul wudu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, atau Rasulullah dulu juga mempraktekkan seperti itu, memberikan contoh kepada kita, gitu kan? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ya kan? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, kan gitu kan, dan lain sebagainya. Sering sekali beliau Rasulullah SAW dalam menjelaskan itu langsung disebutkan angka, 3 golongan, 7 golongan, kan gitu. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban litsawabi, aku memenuhi permintaan itu dengan harapan atau memohon litsawabi, mendapatkan pahala. Taliban di sini menjadi apa? Baru beberapa waktu yang lalu kita bahas ini. Taliban menjadi apa? Kalau dia isim fa'il atau isim maf'ul, kondisinya mansub, ciri-cirinya dia sebagai bukan. Menjelaskan kondisinya si fa'il atau menjelaskan kondisinya si maf'ul, berarti apa? Kondisi hal. Nah, dia hal.
Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fit taufiqi lis-shawabi, dengan penuh harap mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan ketepatan dan kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas apa yang dia kehendaki, dan terhadap hamba-hambanya adalah zat yang maha lembut dan maha teliti, mengerti, tahu apa yang kita kerjakan. Mukhtasar itu apa? Mukhtasar itu maqalla lafduhu wa katsura maknahu. Lafalnya sedikit tapi maknanya banyak. Sebagian besar ulama mengatakan seperti itu. Yang namanya mukhtasar itu maqalla lafduhu wa katsura maknahu. Atau ada juga yang mengatakan maqalla lafduhu wa in qalla qalla lafduhu faqat. Jadi tidak harus maknanya banyak, yang penting lafadznya sedikit. Yang penting lafadznya sedikit. Yang namanya ringkasan kan memang seperti itu. Kita masuk ke kitab yang pertama, Kitabut Thaharah. Kitab menjelaskan tentang at-thaharah. Mana thaharah? At-thaharah secara bahasa, terjemahan harfiahnya bersuci. Bersuci itu apa? Kalau dalam definisi yang ringkas, thaharah itu fi'lu ma tustabahu bihis shalah. Mengerjakan sesuatu di mana dengan sesuatu tersebut maka seseorang boleh mengerjakan sholat. Berarti apa? Dalam definisi yang lain disebutkan at-thaharah adalah raf'u hadatsin wa izalatu najasin atau khobatsin. Mengangkat hadas atau menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Hadas, najis. Au ma fi maknahuma au suratihima, atau yang semakna dengan raf'ul hadas dan izalatun najas. Wa ma fi ma'nahuma aw suratihima. Thaharah itu ya dua itu, menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Selama ini kita masih bingung mendefinisikan bersuci. Definisi bersuci ya sesimpel itu sebenarnya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Atau apa saja yang semakna dengan keduanya atau dalam bentuk keduanya. Seperti misalkan tayamum. Tayamum itu kan bukan raf'ul hadas, ya kan? Tayamum itu tidak mengangkat hadas, dia hanya sekedar menggantikan wudhu agar boleh sholat, tapi dia bukan mengangkat hadas. Ya Fatih Tolabah arsyadakumullah ta'ala. Kenapa kok matan atau kitab ini dimulai dengan bab thaharah? Karena wafillah, yang namanya fikih itu al-fikhu itu mesti nanti dia ada 4 dimensi. Ini sudah pernah saya sampaikan kayaknya. Yang pertama al-ibadat, yang kedua al-muamalat, yang ketiga al-munakahat, yang keempat al-jinayat.
al-jinayat. Yang pertama terkait dengan ibadah, yang kedua terkait dengan muamalah maliyah, yang ketiga terkait dengan munakahat. Munakahat ini juga sebenarnya muamalah, tapi dia lebih skupnya ke keluarga. Kalau dalam hukum ini biasanya disebut dengan akhwal syakhsiyah. Yang keempat jinayat. Jinayat itu apa? Jinayat apa? Tentang had, tentang kriminal, tindak pidana kriminal. Tapi tidak sempit hanya sekedar membahas tentang kriminalitas. Nanti dia membahas tentang jihad, tentang negara, tentang fai, ghanimah dan lain sebagainya. Itu nanti masuknya di fikih jinayat. Kalau dalam ta'lim muta'alim yang wajib dipelajari dari 4 aspek fikih ini yang mana? 1, 2, 3. Yang keempat enggak. Kecuali nanti dalam kondisi tertentu di mana kita sangat menghajatkan untuk betul-betul faham terhadap fikih aspek yang jinayat. Berarti tidak kita pelajari, tetap kita pelajari karena walau bagaimanapun itu bagian dari syariat Islam. Tentu yang kita pelajari pertama adalah bab ibadat. Ya enggak? Bab ibadat itu contohnya apa? Ibadat itu ya sholat, zakat, puasa, haji, ya kan? Sebagian ulama memasukkan terkait dengan nazar, penyembelihan, masuk di bab ibadat. Tapi sebagian ulama yang lain tidak memasukkannya ke dalam bab ibadat. Dari banyak ritual ibadah ini yang paling rutin kita kerjakan yang mana? Sholat. Jelas kalau zakat kita Ibnu Sabil ya. Antum bukan saya. Yang puasa kita kerjakan 1 tahun sekali. Haji ya semoga nanti kita semuanya diberikan rezeki untuk bisa berangkat haji kan gitu. Nadar dan lain sebagainya. Yang paling pertama atau paling rutin kita kerjakan adalah bab sholat. Nah, pembahasan sholat sebelum orang sholat itu kan ada 4 syarat sahnya. Yang pertama apa? Suci. Yang kedua aurat, menutup. Yang ketiga menghadap. Yang keempat masuk waktu. Nah, karena bersuci ini menjadi syarat sahnya sholat, maka bersuci ini didahulukan oleh para ulama untuk dibahas di awal. Di awal. Kemudian anwa'ul miyah, macam-macam air. Kenapa yang pertama kali dibahas dalam bab toharoh itu macam-macam air? Kenapa kira-kira? Kenapa Zah? Karena tidak semua air bisa dipakai untuk bersuci. Rid, kenapa Rid? Kok air Rid? Cara bersuci yang paling tepat. Rogi, kenapa kok yang dibahas pertama kali tentang air? Kenapa? Tebak aja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, tebak aja.
Karena dengan air kita bisa bersuci. Dimas, kenapa air, Mas? Tidak semua air bisa digunakan. Itu kan jawabannya Hamzah tadi. Jawaban antum? Karena air sifatnya menghilangkan apa? Menghilangkan kerinduan padanya. Apa? Menghilangkan najis. Raf'ul hadas diwakili oleh wudu. Izalatun najas diwakili oleh mandi. Bukan mandi ya. Mandi nanti masuknya ke raf'ul hadas. Orang kalau mau izalatun najas itu pakai apa? Membersihkan atau menyucikan najis itu pakai apa? Ya, air. Orang wudu? Air. Orang mandi? Air. Artinya apa? Air itu menjadi wasilah, alat bersuci yang paling umum, yang paling banyak digunakan. Maka oleh karena itu yang dibahas pertama kali dalam bab toharoh adalah tentang air. Tentang air. Dari sini urutannya paham ya? Jadi yang pertama kali dibahas bab toharoh. Kenapa bab toharoh? Karena toharoh itu menjadi syarat mutlak seseorang kalau mau sholat. Sedangkan sholat itu menjadi bab paling penting dalam bab ibadah dari 4 aspek fikih yang lain. Sekarang kita bahas tentang air. Sebelum kita baca ini sudah ya. Sebelum kita baca matanya, air itu ada 3. Suci, menyucikan. Atau bahasa Arabnya tohurun. Yang kedua, suci, tidak menyucikan. Bahasa Arabnya tohirun. Yang ketiga, air najis. Bahasa Arabnya mutanajis. Suci, menyucikan. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, najis. Kalau air najis jelas tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Yang jangan pernah dilupakan bahwa fungsi air ini nanti kita gunakan untuk toharoh. Toharoh itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air yang suci menyucikan itu ada makruh, ada haram. Yang makruh adalah air musyammas. Yang haram air yang musabbal li syurbi. Air yang diperuntukkan untuk diminum. Kemudian air gosok. Sebenarnya istilah musyammas yang kita simak dari syarahnya Syekh Labib, istilah musyammas itu kurang tepat. Karena kalau musyammas itu kan seakan-akan sengaja. Seseorang sengaja meletakkan air di bawah matahari agar panas.
Musyammas itu kan kena sinar matahari, dikenakan sinar matahari. Jadi istilah yang tepat kalau menurut Syekh Habib sebenarnya bukan musyammas tapi mutasyammis. Mutasyammis. Agar supaya air yang secara tidak sengaja kena sinar matahari juga masuk dalam kategori musyammas. Air musyammas menurut sebagian ulama Syafi'iyah dikatakan makruh untuk digunakan. Tapi kemakruhannya hanya pada badan atau pakaian. Ketika digunakan pada badan atau pakaian. Air musyammas itu air yang ditaruh di wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, terutama tembaga atau besi yang sejenis dengan itu. Kemudian airnya panas. Airnya panas. Maka ketika air itu panas dia makruh untuk digunakan. Bagaimana cara menghilangkan kemakruhannya? Didinginkan. Ketika sudah dingin maka sudah tidak makruh lagi. Jadi makruhnya ketika dia dalam kondisi panas. Itu pun menurut Imam Nawawi, beliau mengambil pendapat bahwa air musyammas atau mutasyammis itu tidak makruh untuk digunakan. Tidak makruh untuk digunakan. Air gosok, tahu ya air gosok ya? Air gosok ya air orang lain terus kita pakai. Nah, gitu. Musabbal lisyurbi itu air yang diperuntukkan untuk diminum, sudah siap untuk diminum, bukan air aqua, air galon. Jadi jangan beralasan ketika mendaki gunung, ini airnya ini kan air minum, ini nggak bisa dipakai untuk wudhu. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah air yang memang sudah disiapkan untuk diminum, bukan air minum. Bukan air minum. Sebenarnya ada satu lagi yaitu air yang suci menyucikan dan dia tidak makruh, tidak juga haram. Ya boleh. Itu nanti masuknya adalah air-air yang akan disebutkan di dalam matan. Kemudian yang kedua, air yang suci tapi tidak menyucikan. Air yang suci tidak menyucikan ada dua. Yang pertama, air yang bercampur dengan barang atau benda suci. Yang kedua, air mustakmal. Mustakmal untuk apa? Mustakmal itu apa artinya? Sudah digunakan. Sudah digunakan untuk apa? Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi kalau ada air sudah dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Paham? Kalau ada air sudah dipakai untuk bersuci, maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Kapan percampuran dengan benda yang suci itu menjadikan air tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci? Ketika airnya terjadi perubahan. Kalau airnya berubah sifatnya, maka dia tidak lagi bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya misalkan air plus kopi, berubah enggak? Berubah, maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Suci enggak tapi? Suci, kecuali kalau kejatuhan kotoran
cicak. Nah, maka tidak lagi suci. Nanti dia najis. Gitu. Air mustakmal, ada satu faidah dari muhadharahnya Syekh Labib itu. Air mustakmal, kalau kita punya air mustakmal, kemudian kita kumpulkan air mustakmal itu sampai dia volumenya lebih dari 2 kulah, maka airnya tidak lagi suci, tidak menyucikan, tapi dia berubah statusnya dari tidak menyucikan menjadi menyucikan. Jadi menyucikan. Yang penting tidak ada perubahan aroma, warna atau rasa. Aroma, warna atau rasa. Kalau air yang berubah warnanya karena lumut gimana? Atau air sumur, dia warnanya menjadi agak coklat karena habis hujan, bisa dipakai untuk bersuci nggak? Kan berubah. Nah, kalau perubahannya itu karena apa? Karena wadahnya, karena tempatnya, atau jalan lewatnya, maka tidak mengubah statusnya dari bisa menyucikan menjadi tidak menyucikan. Jadi tetap bisa dipakai untuk bersuci. Sama seperti misalkan kita punya air di tong kan. Kemudian di samping tong ada seekor ayam mati sehingga aromanya bau, ya kan? Otomatis air yang di tong ketika kita cium aromanya juga berubah. Suci atau tidak airnya yang di dalam tong? Suci atau tidak? Suci, tetap suci. Jadi dalam istilah fikih itu ada namanya mukhalid, ada istilahnya mujawir. Kalau mukhalid ini bercampur. Kalau mujawir itu jarun apa artinya jarun? Tetangga. Nah, mujawir dia tidak bercampur, ya mungkin dia nempel tapi nggak bercampur. Maka diantara yang membedakan antara mukhalid dan mujawir adalah kalau mukhalid itu dia nggak bisa dipisahkan, tapi kalau mujawir dia bisa dipisahkan. Seperti misalkan air kena banyak daunnya bisa dipisahkan nggak dari airnya? Bisa. Nah, maka yang mujawir ini masih tetap bisa dipakai untuk bersuci. Beda dengan mukhalid. Seperti misalkan air sudah antum kasih gula dan kopi, bisa dipisahkan? Saring. Itu namanya mukhalid atau bercampur. Yang jadi soal kita itu biasanya apa? Model nyuci kita. Model nyuci kita kan air ditaruh di ember, ditampung, kemudian pakaiannya kita masukkan ke ember. Kalau pakaian kita tuh ada najisnya, maka air di ember itu ikut najis. Kenapa? Karena airnya tidak ngalir, tidak dialirkan. Airnya kita kasih benda yang ada najisnya, maka statusnya berubah dia airnya. Maka pakaian yang kedua, ketiga, keempat itu bisa jadi najisnya belum hilang. Makanya paling baik itu memang kalau bilas, kalau basuh itu keran, kemudian diucek di bawah keran. Jadi airnya yang dialirkan ke baju. Airnya yang dialirkan ke baju. Itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, air najis. Air najis itu apa sih? Air najis adalah air sedikit yang kena najis. Walaupun tidak berubah sifatnya. Kalau saya bilang sifat air berarti warna, aroma, rasa.
warna, aroma, rasa. Ada air sedikit kok kena najis walaupun tidak berubah warna, aroma, rasa, maka airnya menjadi najis. Paham ya? Air di ember kena tai ayam, maka airnya menjadi najis. Paham dong? Ada air di ember, antum wudu, basuh wajah, kemudian celupkan tangan ke dalam ember, maka air satu ember itu menjadi air mustakmal. Paham? Paham ya? Kecuali embernya besar sehingga volumenya sampai 2 kulah atau lebih. Yang kedua, air najis adalah air yang banyak kena najis dan berubah. Banyak kena najis tapi nggak berubah, maka dia masih suci. Paham? Air satu tandon kemasukan bangkai cicak. Bangkai cicak kan najis, ya. Kalau air satu tandon itu berubah aromanya, maka air satu tandon itu najis. Tapi kalau tidak berubah aromanya, maka airnya tetap suci. Airnya tetap suci. Nah, standar sedikit dan banyak itu berapa? Sedikit itu di bawah 2 kulah. Banyak itu 2 kulah atau lebih. 2 kulah itu berapa? Kalau dihitung ke liter, 2 kulah itu kurang lebih 216 liter. Kalau dibuat jeding kubus, maka sisi-sisinya ini 60 cm. Ketika sudah buat jeding kok sisi-sisinya ini tinggi, lebar dan panjangnya ini 60 cm, maka ketika jeding itu full dia sudah 2 kula. Maka walaupun kita pakai untuk wudhu di situ, airnya tetap suci, menyucikan. Dia tidak dikategorikan sebagai air mustakmal. Itu pembagian air secara dilihat dari tinjauan apakah dia suci atau tidak, bisa menyucikan atau tidak, maka ada 3. Air suci menyucikan atau tohur, air suci tidak menyucikan alias tohir. Yang ketiga air mutanajis atau air yang najis. Kita baca matanya. Anwa'ul miyah, macam-macam air. Al miyahul lati yajuzut tathiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Ma'us sama'i, yang pertama air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua air laut. Dalil-dalilnya antum bisa buka atau baca di footnote. Air langit atau air hujan itu karena surat Al-Anfal 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Kemudian air laut, kisahnya sahabat yang naik kapal. Kemudian nanya kepada Rasulullah kan, Rasulullah, kami naik kapal, tapi kami bawa air yang cukup hanya untuk minum. Boleh enggak kami wudhu menggunakan air laut? Kemudian Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, menyucikan, bangkainya halal. Bangkainya halal. Jadi bangkai ikan itu halal. Al-hillu maitatuhu. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air
mata air. Air sumber, air sumberan. Wa ma'ut thalji, air es atau salju, tapi bukan wudu menggunakan salju ya. Karena salju itu tidak ketika salju masih dalam bentuk salju ya dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang namanya air itu kan dia cair, dia bisa digunakan untuk membasuh kan gitu. Sayangnya kita nggak pernah megang salju ya. Kalau roti salju ya pernah makan ya. Wa ma'ul baradi, mana ma'ul barad? Air dingin, air embun. Nah itu kesemuanya bisa dipakai untuk bersuci. Tapi 7 ini kalau dalam muhadharah Syekh Labib itu kita simak 7 ini pembagian air ditinjau dari sumbernya. Air itu kalau dia dari sumbernya ada ya air sungai, ada air laut, ada air dan lain sebagainya. Nanti terkait dengan hukumnya ya dikembalikan ke ini. Air hujan misalkan ditampung dalam satu ember. Hukum asalnya dia suci menyucikan. Nah tinggal nanti dipakai apa enggak, kena najis apa enggak, banyak atau sedikit. Nah itu nanti hukumnya baliknya ke yang ini. Paham dong? Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu ada 4 macam. Sah atau tidak sah digunakan untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Suci menyucikan tidak makruh digunakan. Wa huwal ma'ul mutlak, adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang cukup disebutkan hanya air, tidak perlu ditambah dengan ikatannya atau julukannya. Dan kalaupun misalkan dia itu ada statusnya tanpa perlu disebutkan air apapun, ya tetap dia namanya air. Itu namanya air mutlak. Contoh misalkan air sungai. Kira-kira orang nyebut air dengan air sungai itu airnya beda apa enggak? Sama-sama air kan, yang gitu maksudnya. Kecuali kopi, ambilin air dong, diambilin kopi. Gimana sih? Saya minta air kok malah diambilkan kopi. Ini kan air kopi. Nah, itu bedanya antara mutlak dengan tidak mutlak. Kalau tidak mutlak itu mesti harus ada embel-embelnya di belakang. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Suci menyucikan tapi makruh untuk digunakan. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air musyammas. Antum lihat di footnote itu nomor 2. Fi ina'in muntabi'in wa huwa ma yumaddu bitarqi kahadidin au nuhasin. Besi atau tembaga. Besi atau tembaga. Makruhnya digunakan ketika dia dalam kondisi panas. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak menyucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, adalah air musta'mal. Antum lihat di footnote, fi raf'i hadatsin fil ghuslatil ula. Orang wudu itu yang rukun atau mengangkat hadas itu kan basuhan pertama. Paham ya? Jadi air bekas basuhan pertama itulah air musta'mal. Tapi basuhan kedua dan ketiga dia bukan air musta'mal. Paham ya? Mandi pun seperti itu. Mandi yang bekas basuhan pertama itulah air yang musta'mal. Adapun sudah basuhan kedua dan ketiga, maka bukan lagi nanti statusnya tidak air musta'mal. Au izalatu najasin, atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Syaratnya apa? 1, idza lam yataghayyar, kalau airnya tidak berubah. Wala zada waznuhu, tidak bertambah volumenya. Wa tahural maghsul, dan yang dibasuh berubah statusnya menjadi suci. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air yang suci tidak menyucikan. Yang pertama tadi air musta'mal, yang kedua adalah
air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda yang suci. Teh, kopi, susu, krimer, dan lain sebagainya. Yang keempat, wa ma'un najisun, air najis. Wa huwa alladzi halat fihi najasatun. Air yang najis menurut redaksi matan ini adalah air yang halat fihi najasatun, yang jatuh di situ, bercampur di situ najis. Wa huwa dunal kullataini, sedangkan volumenya di bawah atau kurang dari dua kullah. Au kana kullataini, atau volumenya 2 kullah, fataghayyara, tapi berubah. Jadi air yang sedikit itu berubah jadi najis ketika dia sebabnya cuma satu, kena najis. Tapi air yang banyak dia harus memenuhi 2 syarat kalau mau dikategorikan sebagai air yang najis. Tidak hanya cukup kena najis, tapi juga harus berubah. Artinya air yang banyak itu kalau dia hanya kena najis tapi nggak berubah, maka dia masih tetap suci, tidak dikategorikan sebagai air yang najis. Wal kullatani, adapun 2 kullah itu khamsumi atiritlin bil Baghdadi takriban fil asah, 500 ritel Baghdadi kurang lebih menurut pendapat yang paling sahih. Antum lihat di footnote nomor 4 halaman 27. Wa taqdirul kullatani bihajmi muka'abin wa tuqaddarul kullatani, ya. 2 kullah itu kalau dihitung volumenya adalah dengan bentuk kubus, tuladil'ihi situn sentimetron. Di panjang sisi-sisinya 60 cm. Wa dzalika yu'adilu mi'atain wa sittata asyar litron takriban, 216 liter. Kurang lebih 216 liter. Ini pembagian atau macam-macam air dalam mazhab Syafi'i. Kenapa kok kayaknya ribet banget terkait dengan air dalam mazhab Syafi'i? Ya memang para fuqaha dalam mazhab Syafi'i menetapkan seperti ini berdasarkan banyak hadis, terutama adalah hadis idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Kalau air itu sudah 2 kullah maka dia tidak akan berubah menjadi najis. Tidak akan berubah menjadi najis. Tapi kalau bau gimana Tat? Ya itu tadi, kalau bau berarti sudah berubah menjadi najis. Sampai sini ada soal, pertanyaan? Ya. Kotoran hewan yang halal najis dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Antum sempat pernah meyakini bahwa kotoran binatang yang halal dimakan enggak najis, ya? Memang ada sebagian mazhab yang mengatakan bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i, ya semua kotoran binatang najis. Kan gitu. Kotoran manusia aja najis. Masa kotoran binatang enggak najis? Manusia sama binatang lebih mulia mana? Manusia, jelas kan gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i kurang lebih istidlalnya kenapa kok disimpulkan bahwa semua kotoran binatang itu najis? Ya karena itu tadi. Masa manusia yang lebih mulia dari hewan saja kotorannya najis, tapi hewan yang mesti tidak lebih mulia dari manusia malah suci, kan gitu. Dan selain daripada itu kan dari aspek kebersihan juga kan, misalkan masjid antum nih ada ayam masuk melek, bersihkan nggak? Nggak apa-apa, itu suci, nggak kan? Ya tetap disuci, tetap dibersihkan, tetap disucikan. Allah alam. Kecuali memang najis-najis yang tidak konangan oleh penglihatan, nah itu makfu.
Najis yang memang tidak konangan oleh penglihatan mata normal. Nah, itu nanti ma'fu, dimaafkan. Pun sama sisa orang istijmar, istinja pakai batu. Istinja pakai batu kan tidak semua najisnya bersih kan, mesti masih ada sisa-sisanya kan. Nah, sisa-sisanya itu ma'fu, dimaafkan, tidak masalah. Allah alam. Kalau antum masih mau meyakini kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu enggak najis, ya enggak masalah. Yang penting antum pelajari dalilnya, mantapkan hati. Hadisnya ini cara menyimpulkannya begini, makanya akhirnya kemudian kesimpulannya tidak najis. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i najis. Najis itu apa aja? Antum udah balik berapa tahun? Harus tahu apa saja yang najis. Kotoran, darah, urin, apa? Madhi ya. Madhi, wadi. Terus nanah najis gak? Apa? Apa lagi? Banggai. Apa lagi? Muntahan itu najis. Muntah. Nah, itu najis. Hah? Ya, najis jelas. Dan najisnya malah najis mughaladhah itu. Kan itu. Cara menyucikan najis itu kan ditinjau dari apakah najisnya itu mukhaffafah, mutawassithah atau mughaladhah. Nah, najis kan ada 3 tingkatan, mukhaffafah, mutawassithah, mughaladhah. Mukhaffafah apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Harus laki-laki ya, tidak boleh perempuan. Kalau perempuan walaupun belum mengkonsumsi selain ASI, tetap dia najisnya nanti tidak mukhaffafah. Dan hanya berlaku untuk ibu, tidak berlaku untuk bapak. Karena dia dijadikan mukhaffafah untuk meringankan ibunya. Kemudian najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu apa? Najisnya anjing dan babi atau peranaan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Anjing dan babi dikawinkan, anaknya itu hukumnya statusnya najisnya sama, mughaladhah. Atau babi dikawinkan sama kambing, anak perkawinan antara kambing dan babi ini statusnya sama seperti si babi. Anjing dikawinkan sama kuda, anaknya nanti status najisnya sama seperti si anjing. Nah, selain dari 2 ini tadi, maka masuknya adalah najis mutawassithah. Kalau najis mukhaffafah, menyucikannya cukup dipercikkan air sampai basah. Kalau mughaladhah dicuci 7 kali, salah satu dari yang 7 itu pakai tanah. Kalau mutawassithah dibasuh sampai hilang najisnya. Aroma, rasa, warna. Aroma, rasa dan warna. Kalau sudah dicuci, disikat tapi warnanya belum hilang gimana Ustaz? Nah, kalau warna masih tersisa, yang penting aroma sama rasanya sudah hilang, ma'fu, tidak masalah, sudah dianggap suci. Ada lagi, Fadhal? Ya. Air danau suci mensucikan. Meskipun tidak mengalir, karena dia mesti lebih dari 2 kula. Mesti. Rasa dan baunya kan beda sama air danau. Nah, perbedaan rasa dan bau ini karena si danaunya, faktor tanahnya, atau karena
warga sekitar buang sampah ke situ. Nah, kalau faktornya karena memang tanahnya, maka tetap suci menyucikan. Atau mungkin karena di danau itu banyak tumbuh-tumbuhan apa? Yang hijau-hijau itu? Eceng gondok atau bakung apa? Nah, itulah pokoknya. Kalau perubahannya karena itu, maka tetap suci menyucikan. Tapi kalau perubahannya karena mungkin warga sekitar buang pampers di situ, buang pokoknya dibuang di situ sehingga berubah warna dan aromanya, maka najis. Ada lagi? Kalau nggak ada saya mau nanya, air kelapa masuknya yang mana? 1, 2 atau 3? Bisa nggak air kelapa dipakai untuk berwudu? Nggak bisa ya. Jadi air yang diperas dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan itu dia tidak suci menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Jadi jangan wudu pakai air kelapa. Ya bisa wudu pakai air kelapa bisa, tapi nggak sah. Kalau orang wudu pakai air gosok ini tadi gimana wudunya? Sah apa enggak? Sah. Wudunya sah tapi haram. Wudunya sah tapi haram. Nggak usah bingung, Mar. Wudunya sah, kalau dia sholatnya sah karena wudunya sah. Tapi yang dia lakukan itu haram karena gosok air orang lain. Ada lagi? Satu lagi kalau ada? Ya. Berendam di darah. Kalau memang ada hajat, ada keperluan ya tidak masalah. Tapi setelah itu ya langsung bersuci, langsung mandi, dibersihkan seluruh tubuhnya dari darah. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan, ngapain kita berenang di najis kan gitu kan? Kasusnya apa kok sampai perlu berendam di darah? Mengeraskan kulit ya. Ada ritualnya seperti itu ya. Setahu saya seperti itu. Allah alam. Begitu. Kalau tidak ada lagi yang mau disoalkan atau didiskusikan, Hamzah, apa sih? Hah? Darah nyamuk. Nah, darah itu kalau dia sedikit dan sulit dihindari, maka dia ma'fu. Sholat nggak usah nyeplai nyamuk lah. Allah alam. Gitu ya? Lagi? Apa? Air yang ada di punuknya unta. Oh, yang di dalam itu ya? Allah alam, saya belum pernah baca. Ya memang unta kan diantara fungsinya kan juga memang menyimpan bekal air itu ya. Allah alam, saya belum pernah baca. Nabi? Enggak. Terus? Enggak. Ada? Cukup. Ya sudah. Ya sudah, kalau cukup, insyaallah besok kita lanjutkan baca faslun fi bayani ma yatuhuru bid-dibagi. Pasal menjelaskan tentang barang atau benda yang bisa disucikan dengan disamak, alias pembahasan terkait dengan kulit bangkai. Begitu ikhwatul talabah rasyadallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan faedah serta maslahat dari apa yang kita pelajari pagi hari ini, semakin menerangkan jalan kita untuk memahami agama Allah,
diberikan kemantapan dan keyakinan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan pemahaman yang utuh kepada kita, diberikan futuh sehingga betul-betul kita dalam berislam ini berdasarkan ilmu dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatim bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.